A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nanti selebihnya seperti biasa ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita kaji 1 atau 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang persifatan welasase ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang persifatan welasase ing dalem akhirat bloko. Jadi kita niat mengaji ini jangan sampai atas nama yang lain, tapi atas nama, atas dasar kita ikhlas mencari ilmu lillahi ta'ala dengan menyebut nama Allah. Jangan menyebut nama yang lain. Allah mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Ini penting. Jadi setiap amal yang baik, bahkan amal-amal yang penting tidak haram, kita disunahkan selalu memulainya dengan membaca bismillah. Alif lam mim. Alif lam mim ini termasuk permulaan-permulaan ayat yang banyak di dalam Al-Quran, yang kemudian menurut ahli tafsir ini hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi ada sod, nun, alif lam mim sod dan seterusnya, toha yasin. Jadi di dalam semua tafsir yang muktabar pasti ditafsiri Allahu ya'lamu bimuradihi. Jadi Allah yang lebih tahu apa yang dikehendaki olehnya, sehingga kebanyakan ahli tafsir tidak akan menafsiri alif lam mim ini. Hanya saja ada beberapa ulama yang ahli mukasyafah itu, bahasane wong Jawa ngerti sak jerone winarah sok oleh ilham itu. Alif lam mim itu satu rumus, satu isyarah. Hamzahnya itu, alifnya itu adalah rumus dari lafaz Allah. Lamnya itu dari sifat Allah latif, maknanya kasih sayang. Mimnya itu isyarah dari majid, maha agung. Sehingga sebagian ahli tafsir alif lam mim itu adalah rumus isyarah bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha agung. Ini kedua-duanya muktabar, muktabar itu bisa diikuti. Jadi kalau digabungkan tidak ada salahnya. Hakikatnya Allah yang tahu, tapi wonten ulama sing mencoba mengungkapkan hikmah rahasianya. Alif lam mim adalah Allahu latifun majidun. Jadi Allah itu maha pengasih, maha agung. Seperti Yasin, Toha itu begitu. Kebanyakan ulama itu Allahu ya'lamu bimuradihi. Allah
hanya Allah yang tahu. Tapi kemudian ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Yasin, Toha itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Yasin, Toha dan Dzalikal kitabu utawi iki kitab Al-Qur'an. Jadi kalau dalam bahasa Arab tentang sisi kajian gramatikanya, dzalika itu sesungguhnya untuk isim isyarah yang jauh. Jadi kalau kita itu di sana gitu, bukan ini gitu ya. Tapi Allah menggunakan sekalipun maknanya ini, tapi menggunakan lafaz dzalika. Kalau ini biasanya pakainya hadza, hadza ini, itu untuk benda yang laki-laki. Kalau perempuan hadhihi. Nah, di sini Allah menggunakan sekalipun yang dikehendaki adalah kitab Al-Qur'an ini, tapi menggunakan dzalika. Dzalika itu isyarah sesuatu yang jauh. Nah, ini mendalamnya sastra Arab itu di sana, sastra Al-Qur'an itu di sini. Karena ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi yang dimaksud adalah dekat tapi menggunakan jauh. Apa rahasianya? Sekalipun ini adalah dekat gitu, karena keluasan makna Al-Qur'an, maka Allah menggunakan dzalika. Dzalikal kitabu utawi iki kitab Al-Qur'an iku la roiba, ora ana mamang iku maujud fihi ing dalem Al-Qur'an. Jadi Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Karena awal-awal wahyu turun itu tidak semua sahabat percaya, apalagi orang kafir pada saat itu. Jadi ketika wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tidak semua sahabat mempercayainya. Banyak yang ragu-ragu. Napa malih tiang kafir, mboten enten sing percados. Nah, oleh sebab itu di dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan bahwa kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Sehingga nanti oleh Allah orang-orang yang tidak percaya itu ditantang agar supaya kalau ragu itu untuk membuat persamaan Al-Qur'an. Bahkan tidak harus satu surat, satu ayat pun dipersilahkan kalau memang mampu menandingi keindahan sastra, ketinggian sastra Al-Qur'an. Dan itu terbukti mboten sing mampu. Sehingga Al-Qur'an itu betul-betul tidak diragukan tentang isinya, tentang bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Senes karangane Kanjeng Nabi, ngoten nggih. Bukan karangan Rasulullah. Karena Rasulullah itu mempunyai sifat al-ummi. Al-ummi itu mboten saged maos, mboten saged nulis. Mergolek Kanjeng Nabi niku pada saat itu iso maca, iso nulis, napa malih ahli sastra, tuduhane wong kafir Quraisy lebih dahsyat. Karena waluh ya ahli sastra ya wajar nyiptakne ngono gitu ya. Lah mergo Kanjeng Nabi niku gak mboten saged nulis, gak saged maca, sekalipun kecerdasan luar biasa. Maka kemudian itu membantu apa? Bahwa Al-Qur'an itu adalah minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dzalikal kitab, pakainya Alkitab karena Al-Qur'an itu sebutannya banyak. Bisa disebut Alkitab, Al-Qur'an juga bisa, Al-Furqan juga bisa, Al-Huda juga bisa. Jadi nama-nama Al-Qur'an itu banyak. Di antaranya adalah disebut Alkitab. Malah nenggone bahasa Indonesia niku Alkitab menurut lebih mengenal orang itu kitab Injil gitu ya, Alkitab. Tapi sesungguhnya tidak. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, dengan tegas Al-Qur'an disebut dengan dzalikal kitab. Nama lain dari Al-Qur'an.
Hudan lil muttaqin. Hudan Al-Qur'an niku hudan kang dadi pituduh. Pituduh itu petunjuk. Lil muttaqina kedue pira-pira wong kang wedi marang Allah. Kedue pira-pira wong kang ahli takwa. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Takwa niku paling boten enten telu. Enten takwa niku kelase wong awam. Kelase wong awam niku takwa itu sesuatu yang dapat menghindarkan dia dari perbuatan syirik. Itu takwane wong awam. Jadi yang penting jogo keimanane, itu sudah disebut takwa. Itu takwa kelasnya orang awam. Karena memang keimanan ini menjadi dasar apa? Orang itu masuk surga atau tidak abadi di neraka. Jadi barang siapa mempunyai keimanan saat dia meninggal, maka orang itu pasti akan masuk surga. Hanya saja sekali lagi seperti yang sering kita sampaikan, perbuatan-perbuatan maksiatnya ini harus dipertanggungjawabkan dulu, sehingga dia harus di neraka ya, entah berapa minggu, berapa tahun. Nah, yang kedua, takwa ini untuk level di atasnya, namanya takwanya orang khusus. Takwanya orang khusus ini imtisalu awamirillah wajtina bunawahi. Nah, itu takwanya orang khusus. Jadi menjaga keimanannya ada plusnya, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu takwanya orang khusus. Jadi perintah-perintah Allah itu dilaksanakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Nah, ada yang levelnya paling tinggi, yakni takwanya khususul khusus. Jadi orang-orang yang betul-betul spesial. Wahiyat takwa ma yushhilu anillah ta'ala. Ini takwa paling spesial. Jadi orang itu tidak hanya melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya, tapi apa? Dia juga meninggalkan segala perbuatan yang berpotensi untuk lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping barang-barang sing haram dia hindari, semua perintah dilakukan, dia juga apa? Menghindari hal-hal yang mempunyai potensi untuk melupakan Allah walau sekejap saja. Iki wong spesial, lek gak kelas wali itu kita ngoten iki. Kelas para nabi, para wali. Jadi misalnya nyusul dulanan-dulanan sing halal sakjane, tapi berpotensi melupakan Allah. Dulanan remi, dulanan catur. Ya misalnya ngoten. Delok-delok sinetron. Boleh. Sopo sing larang catur? Siapa yang larang dulanan remi? Sing penting mboten judi. Sopo sing menging delok TV? Tapi itu berpotensi apa? Melupakan kita dari Allah. Loh, untuk takwa yang spesial ini, muttaqin yang jenis ini dia tidak melakukan itu. Jadi hal-hal yang dapat bisa melupakan Allah ini dia tinggalkan. Dan saya lagi nih kelas wali nih, kelas kekasih Allah. Kintintelah awake dhewe renek sing wani ngacung nih kelas nih. Sing nomor loro mawon niku pun menggeh-menggeh awake dhewe, pun luar biasa hebatnya nggih. Dadi kabeh perintahe dilakoni, kabeh larangane ditinggal niki mawon pun masyaallah pun luar biasa nggih. Hudal lil muttaqin. Lah muttaqin niku lek teng mriki enten ciri-cirine. Jadi di dalam ayat berikutnya, siapa sih muttaqin itu? Muttaqin alladzina
yaiku wong akeh ciri-cirinya yu'minuna kang padha percaya sapa alladzina mempercayai bil ghaibi kelawan perkara kang gaib. Itu pertama, ciri pertama. Jadi lek panjenengan pengen ngawruhi jane cirine wong takwa iki to. Lek definisinya kan seperti tadi. Melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah definisi takwa. Tapi kemudian cirine wong takwa niku ya nopo? Nah, pertama disebutkan oleh Allah, orang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakni orang-orang yang percaya, mengimani terhadap keberadaan perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu adalah sesuatu yang wujud karena memang ada dalil yang mengatakan bahwa itu wujud, itu ada. Cuma tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Disawang gak kena, didemok gak kena, dirungokno gak kena, diambu gak kena. Tapi dia wujud. Lho kok ngerti lek wujud? Mergo enek dalil sing nyebutno barang iku wujud. Dalil kok ngendi? Kok Allah. Ya ini disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutno neng lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale Allah di dalam Al-Qur'an sering mengungkapkan jannah, surga. Sering menyebutkan kiamat, sering menyebutkan neraka, sering menyebutkan siksa kubur, sering menyebutkan nikmat kubur, sering menyebutkan malaikat, jin, setan. Ini barang-barang gaib. Oke. Jadi barang niki wujud tapi tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Itu namanya barang-barang gaib. Dan ini harus dipahami, barang gaib yang kita percayai adalah barang gaib yang memang wujud. Wujudnya itu kita yakin wujud itu karena ada dalil yang menyebutkan bahwa itu memang wujud. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Lek gak ojo malah kufur sampean meyakini. Gak oleh. Contohnya umpama Nyi Roro Kidul. Jari sapa Nyi Roro Kidul niku enek niku. Lek teng laut kidul niku enek setan jin, nggih, kita harus yakin. Cuma nggone ning ndi? Lah iki aja percaya nek iki. Gek enek sing ngerti. Nah, beda loh nggih. Jadi di sekitar kita itu ada setan, ada jin. Nggih. Kalau Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan, jangan pernah ngomong, wah iki ning wit iki enek jine iki wedok. Mboten asal ngeten iki. Jadi keberadaan jin kita yakin ada. Keberadaan setan kita yakin ada, malaikat kita yakin ada, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ciri-cirinya kalau ada petunjuk dari Al-Qur'an hadis, kita juga wajib percaya ciri-cirinya. Tapi selama tidak ada dalil, aja sampai ngarang-ngarang ya tadi. Mau neng Bagong misalnya, wah sing nunggu itu jine gawedi kabeh papat ya toh neng pojok-pojok ngoten. Nah, ngoten-ngoten niku mumpun dipercaya, ndak usah dipercaya. Nggih. Lek Bagong iku enek jin umpama ngoten, kita bisa percaya. Misalnya di sekitar jin, di sekitar Bagong. Karena jin setan itu di mana-mana memang ada. Tapi kemudian kalau sampai disifati begini itu di sini tidak ada dalilnya. Jangan sampai percaya. Nggih. Niku marai bahaya. Mulane kula niku gak usah ning dukun lah nek enek masalah-masalah niku. Niku marai husnudzon ning gone wong itu. Urung mesti lek niku kabar niku sangka setan sangka jin akhire disampani jenengan tujuane blondrong nih, tujuane ben hasud, tujuane ben adu domba. Niku sing sering ngoten. Duwe ilang tapi to ning dukun akhire oh yo iki sing nyolong omahe madhep ngidul gitu. Ning ngarepe enek wit rada gedhi, ya misalnya lah akhire awake dhewe golek-golek sing omah kidul ku sing madhep ngidul endi yo. Sing ngarepe lha iki bahaya Pak. Jadi ampun ngantos kita ke kahin kalau ada masalah. Kahin itu adalah peramal atau dukun. Bahaya, nggih, bahaya banget nggih.
termasuk ngeramal sing macem-macem. Di medsos banyak peramal nih, mulai Mbah Mijan dan seterusnya. Niku awake dhewe wong Islam lek cara kula mboten usah. Nggih. Mboten usah. Ya lek awake dhewe jane ya iso ngono ki. Wong nyatane ora mesti bener kabeh ya to. Awake dhewe ya iso lek ngono di Lukas nek gempa. Ya iso. Nggih, niki penting nih. Dadi awake dhewe ben mboten termasuk sing dilaknat Allah, dilaknat Kanjeng Nabi, yakni salate 40 dina ora diterima. Coba lho, wong tenggene dukun iki ngoten lho nggih. Teng hadise Kanjeng Nabi 40 dina ora diterima, nggih to. Kita berpotensi menjadi orang-orang yang fasik. Niku orang pecinta-pecinta ramalan utawi dukun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nggih, niki cirine. Sehingga tiyang niku lho mboten percaya karo barang-barang gaib sing memang wujud. Niku jelas senes tiyang kang takwa. Kita pastikan. Mergo wong niku ndak percaya karo barang-barang gaib sing memang nggih keberadaannya niku mesti wonten, mergo itu diberitakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah. Niku kan berentek. Berentek teng pundi? Malih ndak percaya ning malaikat, didure malih ndak percaya ning Allah Subhanahu wa taala. Mergo Allah niku barang gaib. Nggih. Lho ngoten niki berentek. Lek mboten percaya ngoten jenengan mangke berentek. Berentek mboten percaya tengene Allah Subhanahu wa taala. Allah maka muka Allah niku wujud. Allah wujud kidam bakok sak terusé niku sifat-sifat Allah. Ciri yang kedua adalah wayuqimuna lan jumenengake sapa alladzina as-sholata ing salat. Niki cirine wong takwa sing nomor loro. Dadi ciri orang takwa sing nomor kalih nggih menika tiyang menika tertib nindakaken salat. Kanthi njaga syarat rukun lan barang-barang sing batali salat. Termasuk njaga adab-adabe salat. Niku cirine tiyang takwa. Nah, sehingga awake dhewe bisa menilai kita masing-masing. Sadurunge kita menilai orang lain. Aku ki wis piye berarti? Sudah tertibkah saya melaksanakan sholat? Sudah pedulikah kita kemudian njogo syarat rukune sholat? Awake dhewe njogo adabe sholat napa dereng? Nah niku. Sehingga kita nanti bisa memperbaiki apabila niku kirang. Mergo keimanan seorang, ketakwaan seorang niku kadang istidat, kadang inikos. Jadi kadang naksun, kadang zat. Jadi kadang tambah, kadang berkurang. Oleh sebab itu di setiap khutbah monggo kita ningkataken napa? Anggen kita takwa Allah. Jadi bisa ditingkatkan. Lah termasuk kegiatan ngaji ngeten iki mboten enten lintu kejawi agar supaya kita selalu bisa meningkatkan takwa Allah. Di antara ciri takwa niku wa yuqimunas shalah. Sehingga lek sing ngeten iki masyaallah, lek awake dhewe rada ngungak teng jaba ngono. Kira-kira akeh sing tertib salate apa akeh sing gak tertib salate masyarakat galek iki. Gini pertanyaan lah ngoten, gitu. Insyaallah, ya larang banjir. Jadi selalu saja hal-hal yang sing ngoten-ngoten niku jarang. Oke, jadi memang istimewa orang takwa itu. Ayuqimunas shalah. Adab-adab salat niku napa to? Kathah nggih. Jadi adab-adab salat sing hubungane karo lahiriah dan batiniah. Sing lahiriah misalnya dalam berpakaian, dalam menutup aurat, le maca, nggih. Le perhatian karo pakaian-pakaian salat. Jadi mboten namung standar sah.
tapi dia juga menjaga tata krama dalam berpakaian misalnya. Misalnya jenenge salat ngangge kaos ya ora enek sing ngarani gasah nggih. Sarungan tok. Lek wong lanang rada diunggahne teko ndurudel kan pun sah. Mergo aurate wong lanang nalikane salat niku baina surah wa rubah. Tapi ngono iki jenenge ndak jaga napa? Adabe salat. Mosok salat kok sarung apa jenenge kaosan oblong. Ya memenuhi syarat pancen, sah-sah mawon. Tapi niku mboten bertata krama. Sing setri mungkin ngoten. Dadi rukuwe wis milih sing paling elek dhewe regane titron apa? Kaine titron misalnya kemrosok kayak lawas pisan. Padahal lek becek menor-menor gitu. Nggih. Salat wis. Niku termasuk tata krama dalam berpakaian. Bapak-bapak yang ngoten sarunge si tukang rokok itu complong kabeh ngepir. Ya nyuwun sewu. Niki salat nggih. Yang kita hadapi adalah raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pun ternyata mboten lutut sak mboten mawon ingkang saged kita aturaken, mangke kita terusaken wonten pertemuan ingkang ngajeng. Wonten khilafipun anggen kawula matur nyuwun ageng pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.